Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya teman-teman. Eh, di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah praktik PBO yang dimana ada saya Muhammad Andika Rizky Herianto dengan NIM 087 dan ada saudara Muhammad Ezra dengan NIM. NIM 83. Di sini kami akan coba menjelaskan sedikit program yang telah kami buat dan di sini kami akan menjelaskan desain pattern yang kami pakai. Adapun desain pattern yang kami pakai itu adalah singleton dan factory method. Oke, kita akan mulai aja untuk mendemonstrasikan, kemudian menjelaskan kedua desain pattern yang telah kami implementasikan pada program kami. Oke, pada saudara Ezra dipersilakan. Langsung di run aja ya. Ya boleh. Di sini akan muncul dua menu utama. Pertama beli, kedua data barang jualan. Nah, coba kita masuk ke dua dulu. Di sini pada contohnya udah kita masukkan tiga barang, yaitu makanan satu, makanan dua, dan minuman satu. Kita coba ada update data. Kita pilih barangnya misalkan satu. Kita update stoknya yang tadinya 10 kita jadi misalkan 20 ya. Harganya tadinya 1000 jadi 1500. Maka update-nya, maka barangnya akan terupdate. Terus misalkan kita mau tambah barang, kita bisa ketik AK2, terus kita masukkan misalkan makanan, namanya kita contoh makanan 4, makanan 3 aja, karena ketiga. Habis itu input barangnya misalkan kita 3, harganya 33, maka akan muncul keempat, barang keempat, yaitu makanan 3. Dan jika kita masuk ke menu utama, akan kembali. Lalu misalkan kita milih menu beli, maka barangnya akan muncul juga di sini. Ada data barang dan maaf, enggak. Nah, di sini keranjangnya masih kosong, maka coba kita isikan, misalkan pilih barang nomor satu. Contohnya kita 10 ya. Contoh kita misalkan eh, pilih barang lagi, maka di sini akan masuk makanan pertama. Contoh kita 2 ya, masukkan 10 lagi, maka barang 2 akan masuk. Contoh kita masukkan makanan nomor satu lagi. Kita tambahkan misal tadinya ini 10, jadi 10 lagi, tambahkan 10. Harusnya sih jadi 20 ya. Di sini ada error, Kak. Waduh, 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 waduh. Oke, lanjut Masih ada error. aja ke Lanjut aja. sistem ininya, eh, si implementasi desain patternnya boleh. Mungkin itu Mungkin langsung. error di bagian ininya sih, logik kayak operator tambah kurang gitunya aja sih. Di Iya sih sini benar. jelasin ini aja sih, langsung aja ke si implementasi singleton gitu. Kayak gimana gitu. Mungkin lebih enak kayaknya masuk ke menu 2 dulu ya. Tambah ke dulu ke desain pattern yang factory method. Boleh, boleh. Mungkin langsung aja ke Andika, saya serahkan. Oke, terima kasih ya Jera. Oke, di sini boleh kali si outputnya ditutup dulu gitu, dikecilin lah. Nah, boleh masuk ke kelas barang. Sini saya akan coba menjelaskan factory method yang saya terapkan tuh di program ini. Di sini pertama pada kelas barang itu ya, di sini kelas barang tuh tipenya tuh abstrak ya. Jadi di sini dia dia punya atribut get nama. Atribut pertama tuh nama, stok, harga, kemudian punya metode metode encapsulate yang dimana setter getter untuk nama, untuk stok dan untuk harga gitu.
Kemudian ada pun turunan dari si abstrak kelas barang itu, yaitu berupa kelas makanan dan kelas minuman. Mungkin bisa ke salah satu contoh kelasnya aja, yaitu mungkin makanan boleh. Dan sini kelas makanan, ya kelas makanan mengextend dari si eh, kelas barang, yang dimana dia mempunyai metode setter getter encapsulate, yaitu expire date. Oke, selanjutnya ke kelas barang factory. Dan di sini lebih jelasnya factory method itu digunakan gitu. Pertama kita buat kontrak dulu di kelas abstrak. Kita beri nama barang factory. Kemudian di sini ada metode create barang, yang dimana itu tipe datanya itu barang yang tadi udah dijelasin ya. Yang jadi si metode create barang itu nge-refer ke barang. Oke, untuk implementasinya sendiri ada di makanan factory dan minuman factory. Mungkin boleh Edra ke makanan factory, boleh. Dan di sini makanan factory juga nge-extend gitu ya dari si barang factory. Di sini dia nge-implementasiin uh, metode dari kelas barang factory dengan menggunakan metode OOP polymorphis, yaitu override gitu. Yang dimana dia implementasiin si metode yang dipunyai oleh induk kelasnya. Di sini ada pun metodenya tuh yaitu create barang yang tadi ya. Di sini dia implementasinya adalah dia menggunakan design pattern factory method. Nah, di sini digunainnya nih, yang dimana dia tuh ngebuat objek baru makanan gitu, yang dibalikin ke si kelas barang. Bisa dilihat lah untuk sintaksnya gitu di dalam implementasi metode create barang gitu, itu return new makanan. Begitupun sama kayak di kelas minuman factory. Mungkin untuk selanjutnya Ezra boleh ke barang kelas barang underscore toko gitu untuk lihat lebih jelasnya gimana sih si factory method ini saat digunakan. Boleh dilihat ya teman-teman itu di uh, metode uh, di ini di konstruktor barang toko, metode barang toko tuh. Itu di dalamnya kita menginisialisasiin gitu makanan factory sama minuman factory, yang dimana nilai tipe datanya tuh barang factory. Kemudian si isinya tuh dia makanan factory. Coba ke bawah. Benar-benar ke atas, ke atas, ke atas. Nah, di sini kan ya tuh di baris 21 dan di 22 makanan variabel makanan factory ini merupakan objek dari kelas makanan factory ya, kelas makanan factory. Nah, di baris ke-24 ini variabel makanan satu ini bertipe data barang, dia itu nge-assignment, hitung assignment si variabel makanan factory, yang dimana tadi makanan factory ini tuh dia apa ya, udah nerapin si itu si design pattern factory method, yang dimana dia ngebalikin nilai nilai si create barang, yang dimana tipenya itu barang. Jadi si makanan factory ini tuh eh, apa ya, ibaratnya ngembaliin inilah, membuat objek makanan gitu. Jadi si makanan satu ini sama aja kayak dibuat objek dari kelas makanan dengan perantara si makanan factory. Begitu juga dengan yang minuman itu. Jadi di sini kegunaannya si factory method itu lebih lebih apa ya, lebih inilah, lebih lebih simpel gitu, lebih simpel untuk diimplementasi supaya kita nggak usah
terkoneksi antar kelas lainnya secara langsung gitu. Jadi bisa dihandle dengan eh, kelas yang sudah mengimplementasikan sebelumnya. Contohnya di sini misalnya kalau kita kan kalau membuat objek makanan gitu, kita harus bikin lagi misalnya makanan terus nama variabelnya sama dengan eh, new makanan gitu. Kita nggak usah gitu, kita tinggal ini aja tinggal panggil aja gitu si ininya karena si variabel yang udah ngisi atau yang udah ada nilai si kelas yang mau kita pakai gitu. Kayak contohnya itu si kelas makanan sama minuman. Jadi tinggal kita ya assignment aja gitu. Terus contohnya di bawah line 24 itu implementasinya yang dimana si makanan satu ini bisa menggunakan eh, metode yang ada di dalam kelas barang. Ya udah sih, mungkin segitu aja. Mungkin intinya gitu dari factory method ini agar kita juga lebih mudah memaintenance dari code yang kita buat gitu. Mungkin saya rasa cukup penjelasan dari factory method yang kami buat pada program kami. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Silakan. Oke, makasih ya Andika ya. Selanjutnya itu kita mengimplementasikan desain pattern yang singleton. Yang tadi kan factory method ya. Nah, singleton itu bagaimana sih? Jadi singleton itu saya inisialisasikan di opsi yang pembayaran, opsi yang pertama. Di mana ketika, mohon maaf, di dua instansi ini, pembayaran dan barang toko. Ketika kita panggil get instance, ketika kondisinya nol, maka akan membuat instansi baru. Nah, ketika ini sudah dibuat, udah ada maksudnya, maka dia akan nge-return yang sudah ada. Intinya singleton itu ketika instansinya itu masih kosong, maka kita buatkan nih satu instansi. Ketika sudah ada, maka kita tidak perlu membuat instansi yang baru. Kita gunakan yang sudah ada. Nah, untuk singletonnya sendiri itu ada di file pembayaran.java. Di sini ada metode pembayaran get instance dan juga saya inisialisasikan awal itu pembayaran itu dengan nol karena ketika kita meran ini instansinya itu masih nol dan masih kosong dan ketika sudah kita pilih opsi yang tadi di app.java kita pilih satu atau dua maka dia akan ngebuatin satu ya ini buatin satu instansi. Mungkin intinya dari program ini itu si factory method akan membuat di menu-menunya seperti ada makanan satu, makanan dua, makanan tiga, dan sedangkan singleton itu untuk memanggil si instansi yang udah ada. Eh, ini apa perlu itu juga, Tah? Dijelasin satu-satu soal Javanya. Eh, Kalau kata saya mah udah cukup sih jelas tadi ke intinya gitu. Kan tadi si Oh, flow programnya juga udah di apa di representasiin gitu lewat tadi gimana kita implementasiin dari desain pattern si factory method atau si singleton gitu. oke. Oke. Mungkin tadi ada kesalahan sedikit di bagian menambahkan ketika sudah ada di keranjang itu mungkin bagian if-nya ya masih ada kesalahan. Mungkin langsung ditutup aja ya Kak oleh kamu ya moderator. Oh, boleh. Nah, baik. Mungkin segitu saja demonstrasi dari aplikasi yang telah kami buat yang dimana kami mengimplementasikan kedua desain pattern yaitu singleton dan factory method. Meskipun ada beberapa aplikasinya masih
error gitu, tapi mungkin errornya bukan di bagian ini, bagian intinya yang mau kita sampaikan gitu. Ya, meskipun tetap error gitu, kami juga memohon maaf karena mungkin masih belum sempurna gitu. Tapi kami harap apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.